Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Saputra dari 12.1 ingin menceritakan cerita rakyat yang berjudul Asal-Usul Bukit Slero untuk tugas praktik Bahasa Indonesia. Selamat menikmati. Asal-usul Bukit Slero. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang suami istri di sebuah desa. Sudah lama menikah, namun keduanya belum memiliki anak. Keduanya pun tak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar segera diberi keturunan. Berkat kesabarannya, akhirnya doa mereka terkabul. Tak lama kemudian, sang istri hamil. Demi mendapatkan bayi yang sehat, sang istri makan dan minum yang sehat. Salah satunya memakan ikan hasil tangkapan suaminya. Hari berganti hari, kelahiran anak yang dinanti-nantinya pun akhirnya tiba. Sang istri melahirkan bayi laki-laki yang tampan. Keduanya pun sangat bahagia melihat kelahiran anaknya. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Sang suami tiba-tiba sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Tinggal sang istri mengurus bayinya seorang diri. Tahun berganti tahun, sang bayi tampan tumbuh menjadi seorang anak yang gemar sekali makan ikan. Akan tetapi, sang ibu yang hanya seorang janda miskin kewalahan memenuhi permintaan anaknya yang harus makan ikan setiap hari. Selain itu, sang anak berperilaku kasar pada ibunya sehingga membuat hati ibunya bertambah sedih. Mana makananku ibu? Dari tadi apa yang ibu buat? Tunggu sebentar nak, masakan ibu belum matang. Aku lapar. Begitulah setiap hari, ada saja yang diminta. Setiap kali permintaan yang tidak dipenuhi, ia akan mengamuk hingga seluruh rumah berantakan. Kondisi ini menjadikan ibunya kurus kering menghadapi anaknya. Pernah suatu kali, sang ibu menawarinya makan sayur. Karena arus sungai yang terlalu deras sehingga sang ibu kesulitan menangkap permintaan. Ibu memasak sayur ini nak, rasanya sangat enak. Cobalah. Tidak mau. Aku tidak akan mau makan jika tidak ada ikan. Biarkan aku lapar daripada aku harus makan tanpa ikan. Betapa sedihnya hati sang ibu melihat perilaku anaknya. Mau tidak mau, ia pun pergi memberi ikan pada penjual ikan di pasar terdekat. Namun karena sudah terlalu siang, ia hanya membeli sedikit ikan teri. Betapa senang sang ibu membawa pulang makanan kesukaan anaknya. Segera ia memasak dengan bumbu terbaik. Namun alangkah terkejutnya ketika masakannya sudah siap disajikan. Ikan apa ini? Ikan kecil-kecil begini, mana enak dimakan? Tapi anakku, ikan ini enak sekali. Hanya ini yang tersisa di pasar. Ya sudahlah, aku makan saja. Lain kali, aku hanya ingin makan hasil tangkapan di sungai, bukan yang lain. Pilu hati sang ibu mendengar pernyataan anaknya, maka dengan hati yang teramat sedih, sang ibu pergi menyusuri pinggiran sungai yang deras arusnya. Akan tetapi, sudah jauh ia berjalan, tak satu pun tanda-tanda ikan di sungai tersebut, karena tidak menemukan ikan dan hari sudah semakin siang. Sang ibu akhirnya pulang, tidak peduli lagi jika anaknya memarahinya karena tidak membawa seekor ikan pun. Ibu sudah pulang, mana ikannya? Ibu tidak dapat satu ikan pun nak. Di sungai tak terlihat satupun ikan. Tidak mungkin, ibu pasti salah lihat. Kalau dengan tidak ikan dari sungai, aku tidak akan makan. Merasa sangat sedih dengan perkataan anaknya, sang ibu akhirnya pergi ke sebuah gunung. Dalam kesedihan, sang ibu bertanya-tanya di dalam hatinya, Tuhan, kenapa anakku tidak ingin makan selain makan ikan? Padahal di sungai tak nampak lagi. Harus mencari kemana lagi? Kesedihan sang ibu bertambah ketika melihat dirinya sudah berjalan jauh dari rumahnya. Ia selalu teringat pada anaknya. Tuhan, seandainya aku bisa menjadi bukit yang menunjuk ke arah anakku. Tanpa ibu sadari,
Suara langit bergemuruh, hujan turun sangat deras hingga terjadi longsor. Usai hujan rada, muncul sebuah bukit yang tinggi. Bukit tersebut menyerupai telunjuk menjulang ke langit. Sementara itu, sang anak yang merasa kelaparan di rumah seorang diri akhirnya merasa membutuhkan makanan dari ibunya. Namun, ibunya tidak ada di rumah. Ia pun kebingungan dan mencari-cari ibunya. Rumah, sang anak pun pergi ke gunung untuk mencari ibunya. Ketika sudah jalan berjauh, ia heran melihat bukit yang unik seperti sebuah jari yang menunjuk. Sang anak yakin ibunya berada di atas bukit tersebut. Dengan cepat, ia mendaki bukit itu. Namun, sesampainya dia di atas bukit, ia tidak menemukan apa-apa. Ibu, aku berjanji tidak marah-marah lagi jika tidak ada ikan di sungai. Ibu di mana? Lelah mencari ibunya, sang anak terduduk dan menangis di atas bukit. Ia menyadari bahwa ibunya telah tiada. Apa yang terjadi dengan ibu? Ibu, maafkan aku. Ibu, maafkan aku. Penyesalan selalu datang terlambat. Sang anak dengan penuh penyesalan dan kesedihan membenturkan kepalanya berulang kali ke bukit tersebut. Namun, usahanya sia-sia karena sang ibu telah tiada. Dan kelaparan, akhirnya sang anak meninggal dunia di atas bukit tersebut. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.